Di sini yang akan kita bahas pinjol ilegal ada di Cairin 2 aplikasi. Pinjol ini menjerat ketika isi data, KTP, verifikasi wajah, memasukkan nomor rekening, tiba-tiba langsung ditransfer. Jadi ini perlu diinformasikan, mungkin ada yang ingin melakukan pinjaman online, hati-hati ya. Jangan sampai terjadi dengan kasus yang sudah banyak yang ditransfer pinjol. Di sini kita lihat ada 2 pinjaman, ada uang bank dan new credit. Jumlah 2.100.000, siklus pinjaman menjadi 7 hari. Padahal tampilan awal itu 90 atau 91 hari. Biaya admin 924.000. Ini sudah denda keterlambatan ya di tanggal 15 bulan 3 2024. Dan denda keterlambatannya itu 2.100.000 ya. Yang awalnya 2.100.000 dipotong 924.000, berarti itu cairnya cuma sekitar 1.100.000-an ya. Dikirim ke rekening, udah dipotong biaya admin sebesar 924.000. Dan pembayaran kembali itu 4.200.000 ya, 2 kali lipat ya dari pinjaman. 100% maksudnya. 2.100.000, dendanya 2.100.000 menjadi 4.200.000 harus dibayar. Ya, coba kita lihat yang ini. Yang satunya lagi sama ya, rinciannya sama, pinjamannya sama. Di sini biaya admin juga 924.000, denda keterlambatan juga menjadi 4.200.000. Ya, ini benar-benar menjerat masyarakat ya, banyak korbannya yang seperti ini. Mengapa mereka berani mencairkan? Karena mereka memegang kendali atas data ya, data kita seperti ya panggilan, kontak, daftar kontak yang mereka duplikasi ke sistemnya ya, seperti foto-foto galeri ataupun yang lainnya, mereka berhasil menduplikasi, menyalin ke sistemnya ya. Maka dari itu mereka berani, karena itu nanti sebagai senjata untuk melakukan aksi-aksi teror atau penekanan. Ya, dengan rasa kita takut data akan disebar, akhirnya terbayarkan. Setelah terbayarkan, akhirnya uangnya cair kembali. Ya, seperti itu. Misalnya ini limit pertama kita selesaikan 4.200.000 di sini pembayarannya, maka dia akan cair lagi yang kedua. Kita mendapatkan limit yang kedua. Misalnya teman-teman ingin bayar. Maka dari itu saya selalu mencegah jangan membayar pinjol ilegal. Karena kita akan mendapat masalah baru, bahkan yang lebih parahnya lagi, kita nggak minjam kok diteror dari salah satu pinjaman online yang tidak kita kenal. Itu kenapa? Karena ketika kita bayar, riwayat kredit kita bagus, data kita itu dimanfaatkan oknum DC pinjol ilegal. Saya berasumsi seperti itu, karena nggak akan mungkin ya, tiba-tiba kita ditagih oleh pinjol yang nggak dikenal. Itu jelas sudah data kita disalahgunakan. Ya, maka dari itu saya mencegah membayar pinjol. Lalu bagaimana mengatasi ini? Mengatasi ini, kita nggak usah bayar. Nanti sebelum jatuh tempo 2 hari, 1 hari, itu sudah banyak nomor-nomor baru-baru yang masuk, nomor-nomor yang berbeda. Setelah jatuh tempo itu ada DC-nya. Ya, coba deh. Kalian coba negosiasi ya, kalian ingin mengembalikan uang yang sudah ditransfernya secara otomatis, itu mereka nggak mau ya. Mereka harus dikembalikan, misalnya di sini ya 2.100.000 harus dikembalikan 2.100.000, padahal sudah dipotong 900.000-an ya, harus dikembalikan 2.100.000. Mereka nggak mau tahu itu. Jadi percuma menghubungi via telepon, via email, di pusat bantuan CS-nya itu nggak ada respon. Walaupun aktif nggak ada respon, bahkan ada yang nggak aktif, itu cuma fake, palsu. Jadi kita memang nggak bisa, susah ini menghubungi dari pihak pinjol ilegalnya. Kita harus tunggu, teman-teman harus tunggu. Nanti mereka yang akan menghubungi. Jika mereka nggak mau, nggak usah bayar. Ya, tinggal kita ya untuk mungkin ya pasti teman-teman merasa malu ya ketika data disebar, ya diancam ingin menyebar foto, memegang KTP ya, atau foto-foto yang lainnya ada di handphone. Itu kan mereka biasanya mengirim, pihak oknum DC pinjol tersebut mengirim melalui WhatsApp, ini saya akan sebarkan, ini daftar kontak Anda, ini foto-foto Anda. Tentu teman-teman ya malu ya jika disebar. Alangkah lebih baiknya mau nggak mau kita harus klarifikasi ke daftar kontak. Jika ada salah satu pinjaman online dari manapun mengataskan nama saya,
ya, menfitnah saya dengan narasi-narasi yang tidak benar, ya, itu bukan saya, data saya disalahgunakan. Mau nggak mau harus seperti itu, ya. Jadi mereka memang seperti itu, mereka akan terus melakukan penekanan karena data kita sudah di mereka. Mereka berniat ingin menghancurkan reputasi kita, ya. Bahkan ada yang ancaman akan menghubungi ke pihak kerja, tempat kita kerja, di mana kita kerja, ya. Tapi mereka cuma hanya sebatas itu. Setelah mereka menghubungi data kontak, hanya sebatas itu. Mereka nggak datang ke rumah, ilegal nggak ada di lapangan. Dan juga untuk kedepannya itu resikonya nggak ada, tidak masuk selik OJK, ya. Nah, jadi teman-teman harap tenang, jangan panik dulu, ya. Jika ingin komunikasi sama DC-nya, tunggu nanti setelah jatuh tempo. Nggak mau dia juga dikembalikan sesuai yang kita terima, di transfernya nggak mau, ya udah nggak usah dibayar. Salah sendiri mengapa ditransfer, ya. Anggap saja uang gratis, ya. Nggak usah dibayar, uangnya ya disedekain aja bagi orang-orang yang membutuhkan, ya. Karena mereka itu mengambil uang umat, ya, masyarakat Indonesia, kita kembali lagi kan ke umat. Jadi seperti itu saja bagusnya jalan terbaiknya kita sumbangan ke masjid, ya, daripada di sini kita mendapatkan masalah baru, kita bayar malah dicairin lagi. Itu yang bahayanya, ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan untuk masalah teman-teman yang terjebak di masalah pinjol ilegal. Untuk masalah penghapusan data, di sini ya ada keterangan hapus data. Itu nggak bisa dihapus, ya. Tetap data ada di sana, ya, di sistem pinjol. Yang sering yang kita lakukan itu bukan penghapusan data. Karena walaupun kita sudah reset handphone, hapus daftar kontak, itu nggak pengaruh. Yang sering kita lakukan itu penimpaan. Data yang lama kita timpa dengan data fake. Itu untuk minimalisir penyebaran data ke daftar kontak kita yang asli, ya. Bahkan ya dari beberapa teman kita itu bahkan banyak juga yang berhasil setelah dilakukan penimpaan data. Malah nggak ada teror sama sekali di daftar kontaknya. Cuma kontak darurat, ya. Ya itu wajar-wajar saja, itu nggak bisa diakalin. Kontak darurat tetap ada. Ataupun nomor telepon kantor yang kita daftarin di pinjol tetap ada itu. Cuma ya di sini kan tujuannya kita kan untuk mengamani daftar kontak. Yang namanya kontak darurat kan nggak apa-apa. Itu pasti keluarga, teman dekat. Bisa kita jelaskan. Cuma daftar kontak ini kan orang-orang yang bukan, ya, ada rekan kerja, ya. Itu yang membuat rasa malu ke daftar kontak. Oke, itu saja yang bisa saya informasikan. Terima kasih yang sudah menyimak dan terima kasih yang sudah mensupport channel Ergo Official selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.